warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Usairi akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu tentang TCP/IP. Ya, jadi ini pertama ini adalah pengertian dari TCP/IP. Jadi TCP/IP itu dikembangkan sebelum model OSI ada. Namun demikian lapisan-lapisan pada TCP/IP itu tidak cocok semuanya itu dengan lapisan-lapisan OSI. Nah, protokol TCP/IP itu hanya dibuat atas 5 lapisan saja, yaitu physical, data link, network, transport, dan application. Cuma lapisan aplikasi pada TCP/IP ini mencakupi 3 lapisan dari OSI teratas. Khususnya layer keempat itu protokol TCP/IP mendefinisikan 2 buah protokol, yakni Transmission Control Protocol atau TCP dan User Diagram Protocol atau UDP. Sementara itu pada bagian lapisan ketiga atau TCP/IP ini mendefinisikan sebagai networking protokol atau IP. Namun ada beberapa protokol lain yang mendukung pergerakan baik. Jadi intinya si TCP itu mengatur dan mengontrol koneksi antara perangkat jaringan serta memastikan pengiriman data yang andal dan terurut. Sedangkan IP ini berfungsi sebagai alamat yang dituju oleh TCP itu. Nah, di sini ada susunan protokol TCP/IP dan model OSI. Di sini ada aplikasi. Nah, ini ada lapisan aplikasi, ada SMT, MSTP, ada FTP, ada Telnet, INS, SNP, FNE, NFS, ada RCP, ya, yang gitu-gitu. Kemudian juga ada lapisan transport, ada TCP dan UDP. Juga ada dijelasin di atas tadi. Ada ICMP, IGMP, sini ada IP-nya, ada RAP, gitu-gitu. Nah, di sini adalah protokol TCP dan ada protokol Internet Suite. Di sini ada model OSI versus model TCP. Perbedaannya adalah ini. Perbedaannya ini ada kan OSI itu ada di satu ini tuh ada presentation, ada session. Kalau di TCP model tuh ada aplikasi doang, jadi cuma 4 lapisan doang. Sedangkan yang OSI model tuh ada banyak tuh modelnya, ada lapisan itu banyak banget protokolnya. Ini juga ada 4 doang ya kalau TCP/IP protokol. Nah, di sini ada, jadi layer aplikasi itu udah protokolnya tuh banyak, mencakupi ada DNS, ada yang gini banyak. Lalu transport juga mencakupi ini. Lalu network ada IP-nya ada yang V4 atau V6 itu banyak. Lanjut ke sini. Baik, di sini ada physical dan data link layer. Jadi pada lapisan ini TCP/IP tidak mendefinisikan protokol yang spesifik. Artinya TCP/IP ini mendukung semua standar yang dan proprietary protokol lain. Nah, jadi physical dan data link layer ini adalah merupakan lapisan yang paling bawah dari model jaringan dan ya ini berurusan dengan aspek-aspek fisik transmisi data. Lalu yang kedua ada network layer. Nah, network layer ini adalah pada lapisan ini TCP/IP mendukung IP dan didukung oleh protokol lain, yaitu ada 4 protokol yang mendukung network layer ini. Yang pertama ada RARP, ada ICMP dan ARP, lalu ada IGMP. Nah, di lapisan network layer ini, lapisan ini bertanggung jawab atas pengiriman paket data antar jaringan, atau kalau kalian pernah dengar biasanya itu disingkat jadi WAN atau WAN. Dan dia menangani masalah-masalah seperti pengamatan logis atau pengontrol kemacetan. Di contohnya itu ada protokol IP juga. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke IP dan format IP-nya. Baik, lanjut ke sini ada IP Internet Working Protocol dan ada format IP, alamat IP. Ada kelasnya.
Jadi ini tuh adalah format IPv4. Dan ini ada netit. Netit itu adalah jumlah alamat jaringan yang tersedia dalam kelas tersebut. Nah, ini dihitung berdasarkan jumlah bit yang dilokasikan untuk bagian jaringan dari alamat IP. Lalu ada hosted. Hosted ini adalah jumlah alamat host yang tersedia di setiap alamat jaringan dalam kelas tersebut. Nah, ini tuh dihitung berdasarkan jumlah bit yang dilokasikan untuk bagian host alamat IP. Ini kayak dari kelas A, mulai dari 1 sampai 128, kelas B 128 sampai 191, lalu ada C di 92 sampai 223. Oke, kita lanjut ke bagian lapisan network lanjutan. Ada IRP, ada ARP, dan juga ada RARP. Baik, sini ada ARP atau Address Resolution Protocol. Proses ini adalah proses pemetaan alamat fisik atau physical address seperti alamat NIC yang bersosialisasi pada logical address atau IP logi ke fisik. Nah, jadi fungsi dari ARP ini digunakan untuk menemukan alamat MAC atau Media Access Control dari suatu perangkat berdasarkan alamat IP-nya. Nah, ketika sebuah perangkat ingin mengirimkan data ke perangkat lain di jaringan lokal yang sama, ia perlu mengetahui alamat MAC-nya dulu untuk ke perangkat tujuan. Nah, alamat IP ini digunakan untuk mengidentifikasikan perangkat di jaringan, tetapi perangkat berkomunikasi satu sama lain menggunakan MAC. RAP ini memungkinkan perangkat untuk menemukan alamat MAC dengan mengirimkan permintaan broadcast ke jaringan. Seperti itu fungsinya. Jadi fungsinya itu untuk menemukan alamat MAC, fungsi dari ARP. Lalu ada RARP atau Reverse Address Resolution Protocol, adalah komplement dari RARP. Jadi itu adalah komplemennya RARP, di mana protokol ini membantu host untuk menemukan alamat IP dari sebuah alamat perangkat keras. Nah, fungsi dari RAP ini yaitu sebaliknya dari ARP, jadi bertolak belakang gitu ya, digunakan untuk menemukan alamat IP. Kan tadi kalau ARP itu menemukan alamat MAC-nya, sedangkan RARP ini menemukan alamat IP suatu perangkat, tapi berdasarkan MAC-nya. Jadi awalnya itu ditemukan oleh RARP MAC-nya, nah terus ditemukan oleh RARP alamat IP-nya gitu. Nah, ini biasanya digunakan oleh perangkat dengan kemampuan pemrosesan yang terbatas, seperti terminal atau request workstation yang tidak memiliki alamat IP yang tersimpan secara permanen saat baud perangkat tersebut mengirimkan permintaan RARP untuk mendapatkan alamat IP dari server RARP. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safaras Tirta Faiz. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan referensi model TCP/IP. Di sini terdapat DHCP, yaitu Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu untuk memungkinkan administrator untuk menentukan kumpulan alamat IP disebut scope. Saat sebuah host dikonfigurasikan untuk memperoleh alamat IP dari DHCP, ia akan secara otomatis diberi alamat dari scope DHCP yang ada. Lalu DHCP juga mengizinkan jaringan untuk mendukung lebih banyak host dari jumlah alamat yang tersedia.
Lalu DHCP memungkinkan juga untuk administrator menentukan beberapa parameter yang mengatur administrasi IP, TCP, dan beberapa protokol. Selanjutnya adalah ICMP yang disingkat menjadi Internet Protocol Message Protocol, Internet Control Message Protocol, yaitu protokol standar yang menyediakan kemampuan messaging atau pengiriman pesan dalam IP sebagai kompensasi dari defisiensi IP, no error reporting atau error correcting mechanism. ICMP hanya melaporkan error, bukan memperbaiki. Perbaikan dilakukan oleh protokol yang lebih tinggi. Walaupun ICMP dijelaskan terpisah dari IP, ICMP adalah bagian integral dari protokol internet, dan pesan ICMP dikirimkan dalam bentuk data pada datagram IP. Selanjutnya adalah IGMP yang disingkat seperti Internet Group, yang disingkat menjadi Internet Group Message Protocol. IGMP digunakan untuk memfasilitasi transmisi message yang simultan kepada kelompok atau grup penerima. Selanjutnya adalah Transport Layer. Lapisan transport berfungsi untuk mencari jalur routing yang kosong untuk transmisi data. Pada lapisan ini terdapat dua protokol, yaitu Transmission Control Protocol atau TCP, berfungsi untuk mengirimkan data ke tujuan, memeriksa kesalahan, mengirimkan error ke lapisan di atas hanya apabila TCP tidak berhasil menghadapkan komunikasi. Selanjutnya adalah UDP yang merupakan singkatan dari User Datagram Protocol, memberikan alternatif transport untuk proses yang tidak membutuhkan pengiriman yang handal. UDP adalah protokol datagram yang tidak menjamin pengiriman atau perlindungan duplikasi, tidak mengurusi penerimaan aliran data, dan pembuatan segmen yang sesuai untuk IP. Selanjutnya adalah Application Layer. Lapisan aplikasi, tempat dilakukannya proses kerja yang sesungguhnya. Application Layer dalam TCP/IP adalah kombinasi lapisan-lapisan session, presentation, dan application pada OSI. Di lapisan ini dapat ditemukan program yang menyediakan pelayanan jaringan seperti Telnet, FTP, SMTP, POP3, DNS, SNMP, dan TFTP. Untuk yang terakhir dari bagian saya, yaitu FTP, yaitu singkatan dari File Transfer Protocol. Protokol sekaligus program yang dapat digunakan untuk melakukan operasi file dasar pada host remote dan untuk mentransfer file antar host atau port 20 transfer data, 21 kontrol data. Model protokol FTP, control connection yang digunakan pada pola hubungan antara klien, server yang normal. Server membuka diri secara pasif di sebuah port khusus atau bisa disebut well-known port, yaitu port 21. Data connection yang dibangun setiap kali sebuah file ditransfer antara klien ke server. Hubungan ini bersifat memaksimalkan ukuran data yang ditransfer, throughput, atau bisa disebut throughput, karena hubungan ini untuk transfer file atau port 20. Demikian dari saya akan lanjutkan kepada
teman saya, yaitu Raihan Arafif Atala. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rehan Arafif Atala. Saya akan menjelaskan materi dari teman saya sebelumnya, Faiz. Nah, di sini saya akan membahas tentang TFTP atau Trivial File Transfer Protocol. TFTP itu kayak protokol transfer file yang simple banget, nggak ribet dan ringan. Nah, biasanya TFTP itu dipasang di boot room, kayak semacam chip kecil di komputer buat bantu komputer booting lewat jaringan. Contohnya di komputer Unix Sun, TFTP dipakai buat download sistem operasi pas komputer baru dinyalain lewat jaringan. Nah, intinya TFTP itu dipakai buat ngambil file penting waktu komputer lagi nyala pertama kali gitu, langsung dari jaringan. Selanjutnya ada DNS atau Domain Name System. Nah, sekitar tahun 1984 ada sekitar 1000 komputer yang udah terhubung ke internet. Dulu nama-nama komputer itu dicatat di file host.txt, tapi lama-lama ribet karena kebanyakan data gitu. Terus ada orang namanya Paul Moka-Petris yang bikin sistem baru namanya itu DNS. Nah, sampai sekarang DNS masih dipakai. Nah, fungsi DNS itu apa aja sih? Yang pertama, satu, mengubah alamat IP yang kayaknya ribet gitu, kayak 192.168 terus itu. Nah, terus diganti jadi kayak google.com, facebook.com, nah gitu. Nah, yang kedua ada bisa mengarahkan email biar sampai ke tujuan yang benar gitu. Nah, intinya DNS itu kayak buku telepon yang internet, dia yang nyambungin alamat IP ke nama domain yang kita tahu. Selanjutnya ada SNMP atau Simple Network Management Protocol. SNMP itu protokol yang dipakai buat ngatur jaringan komputer dari jauh, jadi nggak perlu ke lokasi langsung. Misalnya kamu bisa ngecek atur atau ngatur router dan switch cuma dari komputer kamu. Cara kerjanya sih simpel, dia nanya polling ke perangkat terus ngasih tahu datanya, atau kamu bisa langsung atur variabel tertentu di situ. Intinya SNMP tuh bikin hidup admin jaringan lebih gampang, nggak perlu bolak-balik, cukup monitor dan atur dari jarak jauh. Selanjutnya ada addressing atau pengalamatan. Nah, di dunia jaringan komputer, khususnya di protokol TCP/IP, kita pakai 3 jenis alamat nih. 1 physical address, 2 internet address, dan 3 port address. Nah, di physical address itu alamatnya yang ada di perangkat keras kayak alamat MAC di kartu jaringan. Terus dipakai buat komunikasi di jaringan lokal atau LAN. Nah, jenisnya juga ada unicast ke satu perangkat, multicast ke beberapa perangkat, atau broadcast ke semua perangkat di jaringan. Lalu ada internet address atau alamat IP. Ini alamat buat komunikasi antar perangkat di internet gitu. Kalau yang kita sering dengar tuh IP address yang biasa dipakai di dunia online. Di IPv4 itu panjangnya sekitar 32 bit, kalau IPv6 lebih panjang lagi. Nah, yang ketiga ada port address. Nah, port address ini alamat yang lebih ke aplikasi di dalam perangkat. Misalnya kalau buka web pakai port 80 itu atau HTTP. Kalau akses yang lebih aman pakai port 143 atau HTTPS. Di sini ada gambar atau hierarki addressing dalam TCP/IP. Gambar ini menunjukkan bagaimana alamat digunakan pada berbagai lapisan dalam protokol TCP/IP. Pertama ada physical layer, nah, atau lapisan fisik. Karena alamat ini buat komunikasi perangkat keras kayak kartu jaringan. Yang kedua ada data link layer, sama juga ini untuk urus komunikasi di dalam jaringan lokal. Yang ketiga ada network layer. Network ini untuk memakai IP address buat komunikasi antar perangkat di internet. Yang keempat ada transport layer. Seperti ini pakai port address, ini kayak pintu masuk untuk aplikasi tertentu di perangkat. Yang terakhir ada application layer. Nah, di sini proses aplikasi berjalan kayak browser web, email, atau game online. Intinya masing-masing lapisan ini punya tugas dan alamatnya sendiri, tapi semua saling mendukung biar komunikasinya lancar. Ini ada versi TCP/IP. Di bagian ini kita bahas sejarah dan perkembangan protokol IP. Yang pertama, TCP/IP resmi dipakai tahun 1983
buat komunikasi di internet sampai sekarang. Yang paling banyak itu dipakai itu IPv4. IPv4 itu panjangnya cuma 32 bit. Nah, makanya sekarang sering kehabisan alamat IP. Nah, yang kedua ada IPv4, IPv6 diciptakan sebagai pengganti IPv4. Panjang alamatnya 128 bit, jauh lebih banyak alamatnya. Lebih aman juga karena sudah mendukung authentication, data integrity, dan confidentiality. Intinya lebih aman buat data kitanya. Yang terus dulu juga pernah versi 5 tapi gagal, jadi langsung loncat ke IPv6 gitu. Nah, kesimpulannya jaringan itu ada 3 level ya. Alamat fisik atau MAC address, alamat IP kayak alamat rumah di internet, dan alamat port buat aplikasi di perangkat. Semua itu kerja bareng-bareng di lapisan TCP/IP itu biar bisa sampai ke tujuan. Dan soal versi IP, kita sekarang transisi dari IPv4 ke IPv6 yang lebih canggih dan aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.